Awal yang patah. Pono merasa hidupnya berantakan. Setiap hari di kantornya di Kalimantan terasa seperti rutinitas tanpa akhir. Sebagai seorang sekretaris di perusahaan besar, ia selalu berusaha memberikan yang terbaik, tetapi kesuksesan itu terasa hampa tanpa kehangatan rumah tangga. Ia sering pulang larut malam, terjebak dalam pekerjaan yang tidak ada habisnya. Sari, istrinya, terus mengeluh tentang ketidakhadirannya, merasa ditinggalkan. Sari adalah wanita yang penuh kasih sayang, tetapi rasa sakitnya semakin dalam setiap kali Pono pulang dengan kelelahan di wajahnya. Mereka memiliki seorang anak, Rizal, yang baru berusia 5 tahun. Rizal adalah sumber kebahagiaan bagi Sari, tetapi Pono merasa terasing saat melihat mereka berdua berbagi momen-momen yang seharusnya juga ia nikmati. Meskipun Pono berusaha sekuat tenaga untuk mencukupi kebutuhan keluarga, ia merasa jauh dari Sari dan Rizal. Suatu sore, saat Pono pulang ke rumah, suasana terasa tegang. Sari duduk di ruang tamu dengan ekspresi yang tidak biasa. Pono merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Tanpa basa-basi, Sari mengungkapkan keinginannya untuk bercerai. Pono terkejut, seolah seluruh dunianya runtuh. Ia tidak menyangka bahwa pernikahan mereka yang sudah dibangun selama bertahun-tahun bisa berakhir secepat itu. Pono, aku tidak bisa terus hidup seperti ini. Aku merasa sendirian, kata Sari, suaranya bergetar. Pono berusaha menjelaskan, tetapi kata-katanya terjebak di tenggorokannya. Ia tahu Sari benar, tetapi ia juga merasa tidak ada jalan lain. Mereka akhirnya sepakat untuk mengurus surat perceraian. Sari pergi ke rumah orang tuanya, meninggalkan Pono dan Rizal di rumah yang kini terasa kosong dan sunyi. Setiap sudut rumah mengingatkannya pada momen-momen kebahagiaan yang kini tinggal kenangan. Rizal, yang tidak mengerti sepenuhnya, hanya bisa bermain sendirian di sudut kamar. Pono merasa tertekan, namun ia berusaha untuk tetap kuat demi anaknya. Di saat-saat seperti ini, ia merindukan sosok Sari. Harapan untuk memperbaiki keadaan mulai memudar. Beberapa minggu berlalu, dan Pono berusaha untuk melanjutkan hidup. Ia kembali bekerja, tetapi fokusnya terganggu. Ia merindukan Sari dan Rizal, tetapi rasa bersalah terus menghantuinya. Ia merasa terjebak dalam kesedihan yang tak berujung. Dalam keadaan putus asa, Pono memutuskan untuk mengunjungi pasar tempat ia sering pergi ketika masih bersama Sari. Di pasar, suara riuh terdengar di sekelilingnya. Penjual berteriak menawarkan barang dagangan, tetapi Pono hanya berjalan tanpa tujuan. Disinilah ia bertemu Dodi, teman lamanya dari sekolah. Dodi, yang kini menjadi pengusaha sukses, menyapa Pono dengan antusiasme yang menghangatkan hati. Pono, lama tidak bertemu, bagaimana kabarmu? Tanya Dodi dengan senyum lebar. Pono menghela napas, biasa saja, Dodi. Baru saja mengalami masa sulit. Dodi mengangguk, memahami kesedihan di balik kata-kata Pono. Mereka mulai berbincang, mengenang masa-masa indah saat masih muda. Dodi menceritakan tentang kesuksesannya, dan Pono merasa sedikit terhibur. Dodi kemudian menyebutkan tentang Shirley, seorang penjual jamu di pasar yang terkenal dengan ramuan-ramuannya. Shirley itu hebat, Pono. Banyak yang bilang jamunya bisa menyembuhkan berbagai penyakit. Dia juga memiliki cara unik untuk menarik perhatian orang, kata Dodi sambil tertawa. Pono penasaran. Ia merasa ada sesuatu yang menarik dalam cerita Dodi. Tanpa berpikir panjang, ia bertanya lebih lanjut tentang Shirley. Dodi menjelaskan bahwa Shirley dikenal memiliki keahlian dalam meramu jamu, tetapi ada desas-desus bahwa ia terlibat dalam praktik pesugihan, menggunakan ilmu pelet untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Banyak laki-laki yang terpesona padanya. Tapi, ada juga yang bilang bahwa ada harga yang harus dibayar, lanjut Dodi, menekankan kata-katanya. Pono merasa aneh. Ia tidak percaya pada hal-hal seperti itu, tetapi ada rasa ingin tahu yang tumbuh di dalam dirinya. Dalam keadaan terpuruk, ia merasa tidak ada salahnya untuk mencoba sesuatu yang baru. Ia memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang Shirley. Beberapa hari kemudian, Pono kembali ke pasar, mencari sosok Shirley. Saat melihatnya,
Ia terpesona oleh kecantikan dan kehangatan yang terpancar dari wanita itu. Shirley menyambutnya dengan senyuman yang menawan, menawarkan berbagai jenis jamu. Pono merasa ada kedekatan yang aneh, seolah Shirley mampu melihat ke dalam hatinya. "Selamat datang, Mas. Ada yang bisa saya bantu?" tanya Shirley, suaranya lembut dan menenangkan. Pono menjelaskan masalahnya, dan Shirley mendengarkan dengan seksama. Ia menawarkan jamu yang katanya bisa menyembuhkan hati yang terluka. Pono merasa terpesona, dan saat itu, ia tidak sadar bahwa dirinya sedang terjerat dalam jaring pesugihan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Setelah pertemuan itu, Pono semakin sering mengunjungi Shirley. Mereka berbincang-bincang, dan Pono merasa ada kedekatan yang tumbuh antara mereka. Tanpa disadari, ia mulai melupakan rasa sakit yang ditinggalkan Sari. Namun, saat Pono kembali ke rumah, ia merasakan ada sesuatu yang hilang, ikatan yang dulu ada antara dia dan Sari. Dalam keheningan malam, Pono terbangun, memikirkan Sari dan Rizal. Ia merasa bersalah, tetapi suara Shirley seolah menghapus keraguan dalam hatinya. Ia tahu ia sedang berada di jalur yang salah, tetapi rasa ingin tahunya terhadap Shirley semakin menguat. Dalam pencarian untuk mengisi kekosongan yang ada, Pono semakin terjerat dalam permainan yang tidak ia pahami. Jerat pelet. Setelah pertemuannya dengan Shirley, Pono merasakan perubahan yang signifikan dalam hidupnya. Setiap kunjungan ke pasar untuk membeli jamu menjadi kesempatan untuk berlama-lama berbincang dengan Shirley. Wanita itu selalu menyambutnya dengan senyuman hangat dan kata-kata yang menenangkan. Pono merasa seolah mendapatkan kembali bagian dari dirinya yang hilang. Dalam setiap gelak tawa dan percakapan, ia menemukan pelarian dari kesedihan yang menghantui rumahnya. Namun, di balik kebahagiaan semu itu, Pono tidak menyadari bahwa ia perlahan-lahan terjerat dalam jaring pesugihan yang dipancangkan Shirley. Setiap kali mereka berbincang, Shirley dengan cerdik memperkenalkan ramuan-ramuan jamu yang tidak hanya menyegarkan tubuh, tetapi juga diklaim memiliki kekuatan luar biasa. Pono, yang putus asa untuk menemukan kebahagiaan, tanpa pikir panjang mulai mengonsumsinya. Sari, di sisi lain, merasakan perubahan yang mencolok pada Pono. Suaminya yang dulu penuh kasih dan perhatian kini tampak lebih acuh dan jauh. Pono jarang pulang tepat waktu, dan saat di rumah, ia lebih banyak menghabiskan waktu dengan ponselnya atau melamun. Sari mulai curiga dan merasa ada yang tidak beres. Ia berusaha menanyakan kepada Pono, tetapi setiap kali pertanyaan itu muncul, Pono hanya menjawab dengan senyuman yang menyakitkan. Satu malam, saat Pono sedang mandi, Sari dengan diam-diam memeriksa ponsel suaminya. Ia menemukan pesan-pesan yang mengungkapkan kedekatan Pono dengan Shirley. Hatinya hancur saat membaca ungkapan perasaan Pono terhadap wanita lain. Rasa sakit itu seperti pisau yang mengiris-iris hatinya. Sari merasa dikhianati dan bingung. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Dalam keadaan hancur, Sari memutuskan untuk menghadapi Pono. Ketika Pono keluar dari kamar mandi, Sari sudah menunggu di ruang tamu. Suasana tegang memenuhi ruangan. "Pono, kita perlu bicara," katanya, suaranya bergetar. Pono merasakan ketegangan itu, tetapi ia tidak bisa menebak apa yang sedang terjadi. Sari mulai menjelaskan apa yang ia ketahui. Pono merasa terpojok. Ia berusaha membela diri, mengatakan bahwa semua itu hanya kesalahpahaman. Namun, Sari tidak mau mendengarkan. "Kau sudah berubah, Pono. Kau tidak lagi menjadi suamiku yang dulu. Aku merasa seperti orang asing di sini," ucapnya, air mata mengalir di pipinya. Pono merasa bersalah, tetapi di dalam hatinya, pengaruh Shirley dan pesugihan mulai menguasainya. Ia tidak bisa mengakui betapa terjebaknya ia dalam hubungan yang salah. Sari, yang merasa dikhianati, akhirnya mengambil keputusan untuk pergi bersama Rizal ke rumah orang tuanya. Dengan jiwa yang hancur, Sari meninggalkan Pono sendirian. Pono merasa kehilangan, tetapi rasa kesepian itu segera teralihkan oleh pikiran tentang Shirley. Ia kembali ke pasar, berusaha mencari pelarian dari rasa sakitnya. Di sana, ia menemukan Shirley sedang melayani pelanggan lain.
Ketika Shirley melihat Pono, senyumnya yang cerah seolah menyinari harinya. "Mas Pono, senang melihatmu lagi. Apa kabar?" tanya Shirley, suaranya lembut dan menenangkan. "Kurang baik," jawab Pono dengan nada lesu. "Sari pergi, dan aku merasa sangat kesepian." Shirley mendekat, menempatkan tangan di lengan Pono. "Jangan khawatir, Mas. Aku ada di sini untukmu. Mari kita coba ramuan ini. Ini bisa membantumu merasa lebih baik," katanya sambil menunjukkan sebotol jamu berwarna hijau cerah. Pono, dalam keadaan emosional, menerima tawaran itu. Ketika ia meminum jamu tersebut, seolah semua beban di hatinya menghilang. Rasa sakit dan kesedihannya perlahan-lahan sirna, digantikan oleh perasaan tenang yang baru. Ia mengabaikan suara hati yang memperingatkannya tentang bahaya yang mengintai. Seiring berjalannya waktu, Pono semakin terikat dengan Shirley. Setiap pertemuan mereka menjadi lebih intim, dan Pono mulai merasakan ketertarikan yang mendalam terhadap wanita itu. Namun, di balik semua itu, Pono mulai merasakan hal-hal aneh. Ia mulai mengalami mimpi-mimpi buruk yang menakutkan, sosok-sosok gelap muncul dalam tidurnya, memperingatkan bahwa ia terjebak dalam sesuatu yang lebih dalam dari sekadar cinta. Suatu malam, setelah menghabiskan waktu bersama Shirley, Pono terbangun dengan terengah-engah. Dalam kegelapan, ia merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Ia melihat bayangan di sudut kamar, sosok yang tidak ia kenali. Dalam ketakutan, Pono berusaha menenangkan diri, tetapi bayangan itu semakin mendekat. Ia memejamkan mata, berharap semua itu hanya mimpi buruk. Namun, saat ia membuka mata, sosok itu hilang. Pono merasa gelisah, tetapi di dalam hatinya, dorongan untuk kembali kepada Shirley semakin kuat. Ia tidak bisa menjauhkan dirinya dari wanita yang kini telah menjadi bagian penting dalam hidupnya. Di pasar, Shirley mengajak Pono untuk melakukan ritual yang lebih dalam. Ia menjelaskan bahwa untuk memperkuat hubungan mereka dan mendapatkan kekayaan yang diinginkan, mereka perlu melakukan ritual malam yang melibatkan tumbal. Pono merasa terkejut, tetapi pengaruh Shirley semakin kuat. Dalam benaknya, ia berusaha meyakinkan diri bahwa semua ini demi kebahagiaan mereka berdua. Di satu sisi, Pono merasa takut dan bingung, tetapi di sisi lain, ia merasa terperangkap dalam hubungan ini. Ia tidak bisa lagi membedakan antara cinta dan ketertarikan yang dipicu oleh pesugihan. Dalam keputusasaan, Pono menyetujui ritual itu, tanpa menyadari bahwa ia akan menghadapi konsekuensi yang mengerikan. Ritual yang menyeramkan. Setelah menyetujui ritual yang diusulkan Shirley, Pono merasa campur aduk. Di satu sisi, dorongan untuk memperkuat ikatan mereka semakin kuat, tetapi di sisi lain, ia tidak bisa mengabaikan rasa takut yang menggerogoti hatinya. Ia tahu bahwa pesugihan adalah sesuatu yang tabu dan berbahaya, tetapi pengaruh Shirley telah mengaburkan batasan moralnya. Pono berusaha meyakinkan diri bahwa semua ini adalah untuk kebahagiaan mereka berdua. Hari yang ditentukan pun tiba. Shirley mengatur pertemuan di sebuah lokasi terasing di hutan, jauh dari keramaian. Pono merasa jantungnya berdegup kencang saat mereka melangkah ke dalam kegelapan malam. Hutan itu sunyi, hanya terdengar suara angin berdesir dan sesekali suara binatang malam. Pono bisa merasakan ketegangan di udara, tetapi ia berusaha untuk tetap tenang. Setibanya di tempat yang telah disepakati, Pono melihat Shirley telah menyiapkan berbagai alat ritual. Di tengah area terbuka, terdapat sebuah meja kecil yang dihiasi dengan lilin-lilin putih dan dupa yang mengeluarkan aroma harum. Di sekelilingnya, Shirley telah menyiapkan patung-patung kecil yang menyerupai dewa-dewa, masing-masing dengan makna dan kekuatan tertentu. "Mas, malam ini kita akan melakukan ritual untuk menguatkan hubungan kita dan memanggil kekayaan yang kita impikan," kata Shirley dengan suara lembut, tetapi ada ketegangan di balik senyumannya. Pono merasa nervus, tetapi ia tidak bisa menolak. Rasa cinta dan ketertarikan terhadap Shirley lebih kuat daripada rasa takut yang dirasakannya. Shirley mulai menjelaskan langkah-langkah ritual tersebut, dan Pono memperhatikan dengan saksama. Dalam hati,
Ia berharap semuanya akan berjalan lancar dan mereka akan mendapatkan kebahagiaan yang selama ini hilang. Ritual dimulai. Shirley mengatur lilin dan menyalakannya satu persatu, sementara Pono berdiri di sampingnya. Dalam suasana yang mencekam itu, Shirley mulai mengucapkan mantra-mantra dalam bahasa yang tidak dimengerti Pono. Suaranya lembut namun penuh kekuatan, dan Pono merasa ada sesuatu yang mengalir di antara mereka. Ia merasa terhubung dengan Shirley, tetapi di saat yang sama, ia juga merasakan kehadiran yang lebih gelap. Tiba-tiba, Pono merasa kedinginan. Suasana di sekitar mereka berubah, angin berhembus kencang, dan bayangan-bayangan di hutan seolah bergerak. Pono merasa merinding, tetapi Shirley tampak tenang. Dalam keadaan bingung, Pono berusaha untuk tetap fokus pada ritual. Shirley meminta Pono untuk mengingat semua yang diinginkannya, kekayaan, cinta, dan kebahagiaan. Saat Shirley meminta Pono untuk mempersembahkan sesuatu yang berarti baginya, jantung Pono berdegup kencang. Ia teringat akan Rizal, anaknya yang lucu. Dalam hati, ia tahu bahwa tidak ada yang lebih berharga daripada kebahagiaan anaknya. Namun, saat Shirley meminta nama Rizal, Pono merasa hatinya teriris. Ia tidak ingin mengorbankan anaknya, tetapi pengaruh Shirley semakin kuat. Ucapkan namanya, Pono. Itu akan menguatkan ikatan kita dan membuka jalan untuk kekayaan, kata Shirley, matanya berbinar dengan keinginan. Dalam keadaan bingung dan tertekan, Pono mengucapkan nama Rizal. Seketika, suasana berubah menjadi gelap. Pono merasakan kekuatan yang luar biasa mengalir ke dalam dirinya, tetapi di saat yang sama, ia merasakan kehilangan yang mendalam. Bayangan Rizal tampak menjauh, dan Pono merasakan bahwa ia telah melakukan kesalahan fatal. Shirley tersenyum puas, tetapi senyum itu terasa dingin dan menyeramkan. Kini kita telah terikat, Pono. Kekayaan akan datang, dan kita akan bersama selamanya, ujarnya, tetapi Pono merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Setelah ritual selesai, Pono merasa terlelah. Ia pulang dengan perasaan campur aduk. Di dalam hatinya, ia merasa telah mengorbankan sesuatu yang sangat berharga, tetapi ia tidak bisa menolak rasa ingin tahunya terhadap kekayaan dan cinta yang dijanjikan Shirley. Dalam perjalanan pulang, ia terus-menerus memikirkan Rizal, dan rasa bersalah mulai menggerogoti jiwanya. Beberapa malam setelah ritual, Pono mulai mengalami mimpi buruk yang lebih sering. Dalam mimpinya, ia melihat sosok Rizal yang menangis, memanggilnya dengan penuh harapan. Tiap kali Pono terbangun, ia merasa panik dan tertekan. Ia tidak bisa melupakan wajah anaknya yang penuh harapan. Rasa bersalah semakin menumpuk, tetapi pengaruh Shirley dan pesugihan yang dijanjikan terus menariknya kembali ke dalam pelukan wanita itu. Kekayaan mulai mengalir ke dalam hidupnya. Pono mendapatkan proyek-proyek besar di kantornya, dan ia merasa seolah segala impiannya menjadi nyata. Namun, rasa bahagia itu tidak bertahan lama. Mimpi buruk semakin menghantuinya, dan ia merasa ada sesuatu yang mengintai dalam kegelapan. Sosok-sosok gelap muncul dalam tidurnya, memperingatkan bahwa ia terjebak dalam sesuatu yang jauh lebih dalam daripada sekadar cinta. Suatu malam, Pono memutuskan untuk mencari tahu lebih lanjut tentang Shirley dan pesugihan. Ia bertanya kepada Dodi, teman lamanya yang pernah menyebutkan tentang Shirley. Dodi dengan tegas memperingatkan Pono untuk berhati-hati. Pesugihan itu tidak main-main, Pono. Ada harga yang harus dibayar, dan tidak semua orang bisa keluar hidup-hidup, katanya dengan nada serius. Pono merasa tertekan. Di satu sisi, ia terpesona oleh kekayaan dan kecantikan Shirley, tetapi di sisi lain, ia mulai merasakan ketakutan yang mendalam. Ia tidak tahu bagaimana cara keluar dari situasi ini. Dalam keadaan bingung, Pono kembali menemui Shirley, berharap ada jalan keluar. Ia ingin mengakhiri semua ini, tetapi ia juga tidak bisa melepaskannya. Di hadapan Shirley, Pono berusaha untuk jujur. Shirley, aku merasa tidak nyaman dengan semua ini. Aku merindukan Rizal, dan aku merasa telah melakukan kesalahan, ucapnya dengan suara bergetar. Shirley menatapnya dengan tajam. Jangan bilang kau ingin meninggalkanku, Pono.
Kita sudah terikat. Tidak ada jalan kembali, katanya dengan nada dingin. Pono merasakan ketakutan melanda jiwanya. Ia menyadari bahwa ia tidak bisa melarikan diri dari pesugihan yang telah ia pilih. Dalam kegelapan malam itu, Pono merasa terperangkap. Ia berusaha mencari jalan keluar, tetapi semakin ia berusaha, semakin dalam ia terperangkap dalam jaring yang diciptakan oleh Shirley. Rasa cinta, penyesalan, dan ketakutan saling beradu di dalam hatinya, sementara bayangan Rizal terus menghantuinya. Penyesalan yang tak terobati. Malam-malam Pono semakin dipenuhi dengan mimpi buruk yang tak terhingga. Setiap kali ia terlelap, wajah Rizal, anaknya yang lucu, muncul dalam mimpinya, menangis dan memanggilnya. Pono terbangun dengan air mata di pipinya, merasakan kepedihan yang mendalam. Rasa bersalah menghantuinya, dan saat-saat bersama Sari dan Rizal terus berputar dalam pikirannya. Ia merasa terjebak dalam kesedihan yang tak berujung, tetapi pengaruh Shirley masih mengikat hatinya. Setelah ritual yang menyeramkan, Pono berusaha untuk melanjutkan hidup. Walaupun kekayaan mulai mengalir, kebahagiaan yang dijanjikan terasa semakin jauh. Ia sering menemukan dirinya melamun, memikirkan kesalahan yang telah dibuat. Shirley, di sisi lain, tampak semakin menguasai hidupnya. Setiap kali mereka bertemu, wanita itu selalu menggoda dan mengingatkannya akan kekayaan yang telah mereka capai bersama. Suatu malam, Pono duduk di teras rumahnya, merenungkan kehidupannya. Ia merasa hampa meskipun dikelilingi oleh barang-barang mahal yang dibeli dengan uang hasil kerja kerasnya. Hatinya merindukan Sari dan Rizal, tetapi ia merasa tidak layak untuk kembali. Ia telah mengkhianati cinta mereka demi kesenangan sesaat. Dalam keadaan terpuruk, Pono memutuskan untuk mencari kakeknya, seorang yang dikenal sebagai ahli dalam hal supranatural. Kakek Pono tinggal di desa terpencil, jauh dari hiruk-pikuk kota. Pono berangkat dengan harapan untuk mendapatkan petunjuk dan bantuan. Setelah menempuh perjalanan panjang, Pono tiba di rumah kakeknya yang sederhana. Kakek menyambutnya dengan tatapan penuh perhatian, seolah bisa merasakan beban yang dibawa Pono. "Mas Pono, ada yang mengganggumu?" "Iya," tanya kakek dengan nada lembut. Pono menceritakan semua yang terjadi, bagaimana ia terjebak dalam hubungan dengan Shirley dan ritual pesugihan yang telah dilakukannya. Kakek mendengarkan dengan seksama, dan saat Pono selesai bercerita, kakek menghela napas panjang. "Pesugihan itu berbahaya, Pono. Ada harga yang harus dibayar. Tidak semua orang bisa keluar hidup-hidup dari ikatan ini," kata kakek, suaranya tegas namun penuh kasih. Pono merasa ketakutan mendalam saat mendengar kata-kata kakeknya. Ia tahu bahwa ia harus melakukan sesuatu untuk membebaskan dirinya dari pengaruh Shirley dan ritual yang mengikatnya. Kakek kemudian menjelaskan bahwa untuk menghilangkan pengaruh gelap itu, Pono harus melakukan ritual penebusan. Namun, ritual itu membutuhkan keberanian dan ketulusan dari hati. Kakek memberi arahan tentang bagaimana ritual penebusan dilakukan. Pono harus kembali ke tempat di mana ia pertama kali melakukan ritual pesugihan dan mengakui kesalahannya. Ia juga harus memanggil nama Rizal, meminta ampun dengan tulus, dan berjanji untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Dengan tekad yang baru, Pono pulang dan mempersiapkan diri untuk ritual penebusan. Ia merasa ada harapan untuk memperbaiki semua yang telah terjadi, tetapi bayangan Shirley dan kenangan manis bersamanya terus menghantuinya. Pono merasa tertekan, tetapi ia tahu bahwa ia harus mengambil langkah berani untuk menyelamatkan dirinya dan anaknya. Malam ritual penebusan tiba, dan Pono kembali ke hutan tempat ia melakukan pesugihan. Suasana terasa mencekam, angin berhembus kencang, dan suara binatang malam mengisi keheningan. Pono berdiri di tempat yang sama, merasakan getaran yang tidak biasa di sekelilingnya. Ia mengatur lilin dan dupa seperti yang diajarkan kakeknya, berusaha menenangkan pikiran dan hatinya. Dengan suara bergetar, Pono mulai mengucapkan mantra yang telah diajarkan kakeknya. Ia meminta ampun kepada Rizal, berharap anaknya dapat mendengar dan merasakan ketulusan hatinya. "Rizal, maafkan ayah. Ayah tidak bermaksud menyakitimu. Ayah mencintaimu dan merindukanmu,"
ucapnya dengan penuh emosi. Saat Pono menyebut nama Rizal, suasana di sekelilingnya berubah. Angin berhembus kencang, dan bayangan-bayangan mulai muncul, seolah mengawasi setiap gerakannya. Pono merasakan ketakutan yang mendalam, tetapi ia terus berdoa, berharap bisa mendapatkan kembali apa yang telah hilang. Di tengah ritual, Pono merasakan ada kekuatan yang menariknya. Sosok Shirley muncul di hadapannya, senyumnya dingin dan penuh tantangan. Kau pikir kau bisa pergi begitu saja, Pono? Kita terikat selamanya, katanya dengan nada mengejek. Pono merasa terjebak. Ia tidak tahu bagaimana cara melawan pengaruh Shirley yang semakin kuat. Dalam keadaan putus asa, ia berusaha untuk tetap fokus pada niatnya. Aku tidak ingin lagi terikat padamu, Shirley. Aku ingin kembali kepada Rizal, kepada keluargaku. Maafkan aku, teriak Pono dengan penuh keyakinan. Saat ia mengucapkan kata-kata itu, Pono merasakan sebuah energi kuat mengalir melalui dirinya. Bayangan di sekelilingnya mulai menghilang, dan Pono merasa seolah ada sesuatu yang terlepas dari jiwanya. Dalam momen itu, ia melihat sosok Rizal, wajahnya cerah, menatap Pono dengan penuh harapan. Namun, saat Pono berusaha mendekat, sosok Shirley menariknya kembali. Kau tidak bisa pergi, Pono. Jika kau pergi, aku akan mengambil sesuatu yang lebih berharga darimu, ancam Shirley. Pono merasa terperangkap dalam pertarungan antara cinta dan ketakutan. Ia melihat ke arah sosok Rizal yang mulai memudar, dan air mata mengalir di pipinya. Dalam hati, Pono bertekad untuk melawan dan mendapatkan kembali anaknya. Ia terus berdoa, berharap bisa membebaskan dirinya dari cengkeraman Shirley dan mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki semua kesalahan. Ritual itu menjadi semakin intens, dan Pono merasakan gelombang energi yang kuat. Dalam keadaan terdesak, ia mengingat semua kenangan indah bersama Rizal dan Sari. Dalam benaknya, ia berusaha membangkitkan kekuatan cinta yang tulus untuk melawan semua kekuatan jahat yang mengintainya. Dengan keberanian yang baru ditemukan, Pono berteriak, "Aku tidak akan menyerah. Aku akan kembali kepada keluargaku." Saat itu, Pono merasa ada cahaya terang yang menyelimuti dirinya, dan dalam sekejap, bayangan Shirley menghilang, meninggalkan Pono dalam kegelapan, terengah-engah. Meskipun ritual penebusan itu berhasil, Pono tahu bahwa perjuangannya belum berakhir. Ia masih merasakan beban di hati dan penyesalan yang mendalam. Setelah ritual, Pono pergi dari hutan dengan perasaan campur aduk. Ia telah berhasil melawan pengaruh gelap, tetapi ia tahu bahwa ia harus menghadapi konsekuensi dari semua yang telah terjadi. Setelah kembali ke rumah, Pono berusaha menghubungi Sari, tetapi tidak ada jawaban. Dalam hatinya, ia merasa putus asa, tetapi ia tahu bahwa ia harus berjuang untuk mendapatkan kembali keluarganya. Ia ingin memperbaiki semua kesalahan dan menunjukkan kepada Sari bahwa ia telah berubah. Namun, saat Pono berusaha mencari jalan kembali, ia menyadari bahwa semua yang telah terjadi tidak bisa diubah. Ia telah kehilangan Sari dan Rizal lebih dalam daripada yang ia bayangkan. Penyesalan yang tak terobati menghantuinya, dan ia tahu bahwa meskipun ia telah berusaha untuk menebus kesalahannya, konsekuensi dari tindakan yang diambil masih membayangi hidupnya. Akhir yang menyedihkan, Pono merasa seolah dunia di sekelilingnya runtuh setelah ritual penebusan yang dilakukannya. Meskipun ia berhasil mengusir pengaruh gelap Shirley, bayangan kesedihan dan penyesalan masih menghantui langkahnya. Ia kembali ke rumah dengan harapan, tetapi hatinya dipenuhi rasa hampa. Setiap sudut rumah mengingatkannya pada Sari dan Rizal, yang kini mungkin sudah pergi jauh darinya. Setelah beberapa hari berusaha menghubungi Sari, Pono akhirnya mendapatkan jawaban. Sari menjawab pesan singkatnya dengan dingin, menyatakan bahwa ia ingin fokus pada hidupnya dan Rizal. Terasa seperti pisau yang mengiris hatinya. Pono merasa terasing, dan setiap kata yang dituliskan Sari semakin dalam mempertegas kesedihannya. Ia tahu bahwa semua ini adalah akibat dari kesalahannya sendiri. Malam-malam Pono dipenuhi dengan rasa rindu yang mendalam. Ia merindukan senyuman Sari, tawa Rizal, dan momen-momen kebahagiaan yang pernah mereka miliki. Namun,
Penyesalan itu semakin menyiksa jiwanya. Ia merasa bahwa tidak ada yang bisa mengembalikan waktu dan memperbaiki semua kesalahan yang telah ia buat. Suatu malam, Pono berusaha menenangkan dirinya dengan pergi ke tempat favoritnya di pinggir sungai. Di sana, ia duduk di tepi air, merenungkan hidupnya. Suara air yang mengalir menenangkan hatinya, tetapi setiap detik yang berlalu semakin mengingatkannya pada kehilangan yang ia derita. Dalam kegelapan malam, Pono merasakan kesepian yang mendalam. Di saat-saat seperti itu, Pono teringat akan kakeknya. Ia teringat nasihat kakek tentang kekuatan cinta dan pentingnya keluarga. Dalam hatinya, Pono bertekad untuk berjuang mendapatkan kembali Sari dan Rizal. Ia ingin menunjukkan bahwa ia telah berubah, bahwa ia bisa menjadi suami dan ayah yang lebih baik. Pono mulai mencari cara untuk menghubungi Sari secara langsung. Ia berusaha mengunjungi rumah orang tua Sari, berharap bisa berbicara dengan wanita yang pernah sangat dicintainya. Dengan hati berdebar, ia mengetuk pintu dan berharap Sari akan memaafkannya. Namun, saat pintu terbuka, yang muncul adalah ayah Sari. "Pono, apa yang kau lakukan di sini?" tanya ayah Sari dengan nada tegas. Pono mencoba menjelaskan, tetapi kata-katanya terhambat. Ia merasakan tekanan yang kuat dari tatapan ayah Sari. "Aku hanya ingin berbicara dengan Sari," ujarnya, suaranya bergetar. Dengan raut wajah serius, ayah Sari menjelaskan bahwa Sari dan Rizal sedang tinggal di rumah neneknya. Pono merasa hancur saat mendengar berita itu. Ia ingin berlari menemui mereka, tetapi ayah Sari menahannya. "Sari sudah membuat keputusan, Pono. Dia butuh waktu untuk menyembuhkan hatinya," katanya. Kata-kata itu menghantam Pono seperti petir di siang bolong. Ia tahu bahwa ia telah menghancurkan segalanya. Setelah percakapan singkat itu, Pono pergi dengan perasaan hampa. Ia merasa seolah harapannya untuk memperbaiki semuanya semakin jauh dari jangkauannya. Kembali ke rumah, Pono merasa terpuruk. Ia mencoba mengalihkan pikirannya dengan bekerja keras di kantor, tetapi semua itu tampak sia-sia. Setiap kali ia mendapatkan proyek baru atau pencapaian, rasa hampa itu kembali menghantuinya. Ia merasa tidak ada arti dari semua yang dicapai tanpa kehadiran Sari dan Rizal. Suatu malam, saat Pono berbaring di tempat tidur, ia mendengar suara anak kecil. Suara itu membuatnya terbangun, dan dalam kegelapan, ia melihat sosok Rizal berdiri di sudut kamarnya. Pono terkejut, tetapi saat ia mendekat, sosok itu menghilang. Air mata mengalir di pipinya. "Rizal, maafkan ayah," bisiknya, merasakan kesedihan yang mendalam. Di luar, hujan mulai turun deras. Pono merasa seolah langit juga merasakan kesedihannya. Dalam suasana yang mencekam itu, Pono memutuskan untuk kembali ke hutan di mana semua kesalahan bermula. Ia ingin memastikan bahwa semua pengaruh gelap telah sepenuhnya sirna dari hidupnya. Ketika sampai di hutan, Pono merasakan aura yang berbeda. Ia mengatur lilin dan dupa, mencoba mengulangi ritual penebusan yang pernah ia lakukan sebelumnya. Dengan sepenuh hati, ia berdoa kepada alam semesta, berharap bisa mendapatkan kesempatan kedua untuk memperbaiki semuanya. Saat ia berdoa, angin berhembus kencang, dan sosok Sherly muncul di hadapannya. Pono merasakan ketakutan, tetapi ia berusaha untuk tetap tenang. "Kau sudah kembali, Pono. Kau tidak bisa melarikan diri dariku," kata Sherly dengan nada mengejek. Pono menggelengkan kepala, berusaha melawan rasa takutnya. "Aku tidak ingin lagi terjebak dalam permainanmu, Sherly. Aku ingin kembali kepada keluargaku," ujarnya dengan tegas. Sherly tertawa, suaranya penuh dengan nada sinis. "Kau pikir kau bisa pergi begitu saja? Tidak ada yang bisa menghapus yang sudah terjadi," katanya, mengancam. Dalam ketegangan itu, Pono berjuang untuk tetap fokus pada niatnya. Ia mengingat semua kenangan indah bersama Sari dan Rizal, berusaha mengumpulkan semua kekuatan yang ada dalam dirinya. "Aku akan berjuang untuk mereka, untuk keluargaku," teriaknya. Saat itu, Pono merasakan gelombang energi yang kuat. Dalam sekejap, semua bayangan di sekelilingnya menghilang, dan Sherly lenyap dalam kegelapan malam. "Pono,
yang terengah-engah, merasa seolah beban di pundaknya menghilang. Ia tahu bahwa perjalanan ini belum berakhir, tetapi ia merasa lebih kuat. Namun, saat Pono kembali ke rumah, ia merasakan kesunyian yang menyesakkan. Ia tahu bahwa meskipun ia telah berjuang melawan pengaruh gelap, ia masih harus menghadapi kenyataan pahit. Ia telah kehilangan Sari dan Rizal, dan tidak ada yang bisa mengembalikan waktu. Dalam keheningan malam, Pono berlutut di depan foto keluarga yang tergantung di dinding. Air mata mengalir di pipinya, mengingat semua kebahagiaan yang pernah ada. Maafkan ayah, Sari. Maafkan ayah, Rizal. Aku akan berjuang sampai akhir, bisiknya. Di luar, hujan masih turun deras, seolah alam turut merasakan kesedihan Pono. Ia tahu bahwa hidupnya akan selalu dipenuhi dengan penyesalan, tetapi ia bertekad untuk tidak menyerah. Pono ingin mengingat Sari dan Rizal dengan cara yang baik, meskipun kenyataan tidak akan pernah sama lagi.